Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang operasi dan sifat bilangan, baik itu bilangan bulat maupun bilangan pecahan. Kita lihat dulu masalah yang pertama. Suatu hari kamu membeli buku tulis ke toko buku sejauh 2 kilometer dari rumah. Setelah itu, kamu pergi ke sekolah yang jaraknya 5 kilometer dari toko buku melewati rumahmu. Ternyata, jarak yang kamu tempuh dari rumah ke sekolah itu berbeda loh dengan jarak rumah ke sekolah yang sebenarnya. Nah, kita akan mempelajari dengan bantuan rumus penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Dari masalah 1, kita bisa menarik kesimpulan. Dengan menggambarkan pada garis bilangan, kamu dapat melihat jarak sebenarnya, yaitu 5 ditambah negatif 2, itu menjadi 5 dikurang 2 sama dengan 3 km. Sedangkan jarak yang kamu tempuh adalah 2 ditambah 5 sama dengan 7 km. Permasalahan seperti inilah yang dapat diselesaikan dengan operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Lalu, apa saja sih sifat-sifatnya? Mari kita lihat. Sifat-sifat operasi penjumlahan bilangan bulat. Yang pertama itu adalah sifat komutatif atau sifat pertukaran. Misalnya A ditambah B sama dengan B ditambah A. Kemudian, sifat asosiatif atau pengelompokan. Misalnya A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B tambah C. Kemudian ada sifat tertutup. Maksudnya A dan B-nya itu bilangan bulat, maka A ditambah B hasilnya pasti bilangan bulat. Atau A, B, C-nya bilangan bulat, maka A ditambah B ditambah C hasilnya bilangan bulat, dan seterusnya. 0 disebut unsur identitas pada penjumlahan. Misalnya A ditambah 0 itu akan sama dengan 0 ditambah A sama dengan A. Kemudian penjumlahan dengan inverse menghasilkan 0, sehingga 0 sebagai unsur identitasnya. Misalnya A ditambah negatif A sama dengan negatif A ditambah A sama dengan 0. Kemudian sifat-sifat operasi pengurangan bilangan bulat. A dikurang B itu sama dengan A ditambah negatif B. A dikurang negatif B sama dengan A ditambah B. Dan sifat tertutupnya A dan B-nya bilangan bulat, maka A dikurang B-nya juga pasti termasuk bilangan bulat. Atau A, B, C bilangan bulat, maka A, B, C-nya itu pasti bilangan bulat. Atau A dikurang B dikurang C bilangan bulat, dan seterusnya. Rumus untuk formula atau formulanya untuk penjumlahan dan pengurangan, negatif A dikurang B sama dengan negatif A ditambah negatif B sama dengan negatif A ditambah B sama dengan negatif B ditambah A. B dikurang A sama dengan B ditambah negatif A sama dengan negatif A ditambah B sama dengan negatif A dikurang. Contoh, suhu udara di lereng Gunung Bromo pada pagi hari 30 derajat Celcius. Pada waktu yang sama, suhu di puncak Gunung Bromo negatif 50 derajat Celcius. Selisih suhu di lereng dan puncak Bromo adalah A 80 derajat Celcius, B 20 derajat Celcius, C minus 20 derajat Celcius, D 150 derajat Celcius. Caranya mudah, selisih artinya hanya melakukan operasi pengurangan antara suhu di lereng dan di puncak seperti berikut. 30 derajat Celcius dikurangi negatif 50 derajat Celcius, atau karena negatif ketemu negatif atau negatif dikali negatif itu hasilnya positif, sehingga 30 ditambah 50 itu hasilnya 80 derajat Celcius. Contoh yang kedua, suhu di Jakarta pada termometer menunjukkan 34 derajat Celcius di atas 0 derajat. Pada saat itu, suhu di Jepang ternyata 30 derajat Celcius di bawah suhu Jakarta. Berapa derajat suhu di Jepang?
A. 4 derajat Celcius, B. 3 derajat Celcius, C. min 3 derajat Celcius, atau D. 4 derajat Celcius. Caranya, suhu di Jepang 37 derajat Celcius di bawah suhu Jakarta. Suhu di Jakarta minus 37 derajat Celcius, sehingga 34 derajat Celcius dikurangi 37 derajat Celcius sama dengan negatif 3 derajat Celcius atau minus 3 derajat Celcius. Sifat-sifat operasi perkalian bilangan bulat. Jika A adalah bilangan bulat positif, berarti A lebih dari 0. Sedangkan jika A adalah bilangan bulat negatif, berarti A kurang dari 0. Di sini ada sifat-sifatnya. Untuk komutatif atau pertukaran, misalnya A dikali B itu akan sama dengan B dikali A. Sementara untuk sifat asosiatif atau pengelompokan, A dikali B kali C sama dengan A kali B dikali C. Kemudian untuk sifat tertutup, A dan B bilangan bulat, maka hasil dari A kali B pasti bilangan bulat. Atau misalkan A, B, C-nya bilangan bulat, maka A dikali B dikali C hasilnya bilangan bulat, dan seterusnya. Dan unsur identitas untuk perkalian itu adalah angka 1, di mana A dikali 1 itu sama dengan 1 dikali A, hasilnya adalah A itu sendiri. Kemudian sifat distributif terhadap operasi penjumlahan dan pengurangan, A dikali B tambah C itu menjadi A kali B ditambah A kali C, atau A kali B kurang C sama dengan A kali B dikurang A kali C. Sifat-sifat operasi pembagian bilangan bulat. Syarat utama pembagian adalah A per B, yaitu B tidak boleh sama dengan 0. Apabila B sama dengan 0, maka A per B disebut tidak terdefinisi, karena setiap bilangan yang dibagi dengan 0 itu hasilnya tidak terdefinisi. Di sini hanya ada sifatnya A kali B sama dengan C, maka A sama dengan B kali C. Sehingga di sini A-nya itu tidak sama dengan 0, maka 0 dikali A sama dengan 0. Dan sifatnya tidak tertutup. A, B bilangan bulat, maka A dan B-nya belum tentu bilangan bulat. Nah, itu untuk sifat pembagian. Misalnya di sini ada contoh selanjutnya. Harga 1 kodi kain Rp300.000, harga 5 helai kain yang sama adalah, nah ini penyelesaiannya, 1 kodi kain sama dengan 20 helai kain, maka harga 1 helai kain Rp300.000 dibagi 20 menjadi Rp15.000 per helainya. Sehingga untuk 5 helai kain tinggal dikalikan 5, 15.000 dikali 5 hasilnya Rp75.000. Seorang pemborong dapat menyelesaikan pembangunan pos keamanan selama 20 hari dengan pekerja 9 orang. Agar pekerjaan itu selesai 15 hari, maka tambahan pekerja yang diperlukan sebanyak, nah ini jawabannya, akan dicari jumlah pekerja pembangunan dalam waktu 15 hari yang sama dengan pembangunan oleh 9 orang pekerja dalam 20 hari. Maka jumlah pekerja dikali 15 sama dengan 9 dikali 20, dan untuk jumlah pekerjanya berarti 9 kali 20 dibagi 15 sama dengan 9 kali 20 itu 120, 120 dibagi 15 menjadi 12 pekerja. Jadi tambahan pekerja yang diperlukan adalah 3 orang. Nah, ini rumus atau formula untuk perkalian dan pembagian. Di sini untuk A kali B atau negatif A dikali negatif B sama dengan A kali B, dan negatif A kali B atau A kali negatif B itu sama dengan negatif AB. A bagi B sama dengan A bagi B sama dengan A per B sama dengan A per B sama dengan A dikali 1 per B, jadi sama saja ya. Kalau pembagian hanya mungkin beda-beda simbolnya. Kemudian operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pada pecahan. Yang pertama harus disamakan dulu penyebutnya, kemudian mencari pembilang setelah disamakan penyebut lalu dioperasikan. Misalnya 1/2 ditambah 2/3.
Nah, ini kita lihat 1/2 ditambah 2/3, kita samakan dulu penyebutnya. Penyebutnya sama-sama 6, berarti tinggal dikali ini 2 kali 3 sama dengan, kemudian 6 dibagi 2 itu hasilnya 3, 3 kali 1 hasilnya 3, kemudian 6 bagi 3 sama dengan 2, 2 kali 2 sama dengan 4. Nanti tinggal oleh kalian dicoba ya. Kemudian operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pada pecahan. Setelah penyebutnya sudah sama dan pembilangnya juga sudah kita ubah, maka langkah yang terakhir adalah mengoperasikan pecahan tersebut. Berdasarkan contoh di atas, maka hasil dari 1/2 ditambah 1/3 adalah 7/6. Ingat ya, untuk operasi penjumlahan dan pengurangan ini langkah-langkahnya sama. Jadi kalau kamu mendapatkan soal tentang pengurangan 2 buah bilangan pecahan, maka tanda penjumlahan tinggal kamu ganti saja dengan pengurangan. Contoh soal. Tini memiliki persediaan terigu 21/2 kg, kemudian ia membeli lagi 31/4 kg. Terigu tersebut digunakan untuk membuat kue sebanyak 42/5 kg. Sisa terigu Tini adalah, nah caranya ketika kita ingin melakukan operasi perkalian pada 2 atau lebih pecahan, caranya mudah. Kita hanya perlu mengalihkan pembilangnya dan mengalihkan penyebutnya. Contoh misalkan A per B dikali C per D, tinggal menjadi A kali C per B kali D. Contohnya misalkan 2 1/2 dikali. Karena contoh soal di atas merupakan perkalian antara pecahan campuran dengan pecahan biasa, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Sehingga 2 1/2 kita ubah dulu menjadi pecahan biasa, menjadi 5/2. Setelah itu kita langsung operasikan. Jadi 5/2 dikali 4/3, 5 kali 4 20, dan 2 kali 3 sama dengan 6, sehingga hasilnya adalah 20. Kemudian untuk yang pembagian, ketika kamu akan melakukan operasi pembagian pada 2 atau lebih pecahan, maka kamu dapat mencarinya dengan cara mengubah posisi pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang pada pecahan yang menjadi pembaginya, lalu ubah tanda bagi menjadi kali. Contohnya misalkan A per B dibagi C per D, sehingga tinggal diubah aja yang asalnya tadi C per D menjadi D per C, dengan catatan yang tandanya tadi pembagian menjadi perkalian. Contohnya misalkan ibu membeli 40 kg gula pasir. Gula itu akan dijual eceran dengan dibungkus plastik masing-masing beratnya 1/4 kg. Banyak kantong plastik berisi gula yang dibutuhkan adalah, nah ini tinggal 40 dibagi 1/4, atau kita ubah dulu yang 1/4-nya menjadi 4/1. Jadi 40 kali 4 itu 160, ke 1 kali 1 itu 1, jadi 160 dibagi 1 hasilnya sama 160. Jadi ibu bisa membungkus gula itu menjadi 160 kan. Mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.